Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Agatha Deborah Bayo, NIM 152190127. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai motivasi wisatawan mengunjungi Kampung Adat Praijing, Tebara, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Nah, di sini ada latar belakang, yaitu alasan penulis memilih topik. Nah, di sini alasan penulis memilih topik ini yaitu karena penulis ingin menganalisis motivasi wisatawan yang terdiri atas faktor-faktor yang mendorong dan yang menarik wisatawan berkunjung ke salah satu daya tarik wisata di Sumba Barat, yakni Kampung Adat Praijing. Selanjutnya, di sini ada beberapa teori yang akan menjadi landasan atau dasar saya menganalisis faktor pendorong dan penarik wisatawan mengunjungi Kampung Adat Praijing. Nah, apa itu motivasi? Motivasi sering diartikan sebagai sebuah energi yang mendorong seseorang untuk mencapai kepuasannya. Di sini juga ada menurut Van Lee, yaitu motivasi berwisata merupakan faktor pendorong dari dalam diri seseorang untuk melakukan perjalanan pariwisata dan faktor penarik bagi seseorang untuk melakukan perjalanan wisata. Menurut Matheson, motivasi wisatawan itu sendiri dapat dikategorikan atas 4 kategori. Yang pertama ada motivasi fisik. Motivasi fisik ini yaitu penyegaran tubuh dan jiwa, kesehatan, partisipasi olahraga, kesenangan, dan hiburan. Selanjutnya ada motivasi budaya, yaitu keingintahuan pada negara lain, masyarakat, dan tempat seni, musik, arsitektur, cerita rakyat, tempat bersejarah, dan acara khusus seperti misalnya Olimpiade. Yang ketiga ada motivasi personal, yaitu mengunjungi sahabat atau keluarga, mencari pengalaman baru di lingkungan baru, melepaskan diri dari rutinitas, kebahagiaan melakukan perjalanan, spiritual, dan sekedar tujuan perjalanan. Dan yang keempat ada motivasi gengsi serta status, meliputi hobi, belajar, kontak bisnis, dan tujuan profesional, konferensi dan pertemuan, peningkatan ego dan kebenaran. Selanjutnya ada menurut Pitana mengkategorikan motivasi menjadi 4 kelompok besar, yaitu yang pertama ada motivasi yang bersifat fisik, antara lain untuk relaksasi, kesehatan, kenyamanan, berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, bersantai, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada motivasi budaya daerah lain, yaitu keinginan untuk mengetahui budaya, adat, tradisi, dan kesenian daerah lain. Yang ketiga, ada motivasi yang bersifat sosial, seperti mengunjungi teman dan keluarga, menemui mitra kerja, melakukan hal-hal yang dianggap mendatangkan gengsi, melakukan ziarah, pelarian dari situasi yang membosankan, dan lain-lain.
Selanjutnya yang keempat ada motivasi fantasi, yaitu adanya motivasi di daerah lain seseorang akan bisa lepas dari rutinitas keseharian yang menjemukan dan yang memberikan kepuasan psikologis. Nah, motivasi yang dikategorikan antara Matheson dan Pitana ini kurang lebih penjelasannya sama. Lalu di sini ada faktor penting yang memotivasi seseorang untuk melakukan kegiatan berwisata. Yang pertama ada faktor pendorong atau push factor, yaitu faktor yang mendorong seseorang untuk berwisata adalah ingin terlepas meskipun hanya sejenak dari kehidupan yang rutin setiap hari, lingkungan yang tercemar, kecepatan lalu lintas, dan hiruk-pikuk kesibukan di kota. Lalu yang kedua ada faktor penarik. Yang kedua ada faktor penarik atau pull factor. Faktor ini berkaitan dengan adanya atraksi wisata di daerah atau di tempat tujuan wisata. Atraksi wisata ini dapat berupa kemasuran akan objek, tempat-tempat yang banyak diperbincangkan orang, serta sedang menjadi berita. Dorongan berkunjung ke tempat teman atau keluarga atau ingin menyaksikan kesenian serta pertandingan olahraga yang sedang berlangsung juga menjadi daya tarik di daerah tujuan wisata. Nah, setelah mempelajari atau membahas teori tersebut, ini ada observasi atau hasil pengamatan saya mengenai motivasi wisatawan mengunjungi kampung adat Praijing. Di tengah laju modernitas, warga Sumba masih memegang teguh budayanya. Jejak itu bisa ditemukan di sejumlah kampung adat yang sudah berusia ratusan tahun. Salah satunya adalah kampung adat Praijing. Kampung adat Praijing terletak di Desa Tebara, Kecamatan Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di kampung ini tersisa 38 rumah tradisional khas Sumba. Sebelum mengalami kebakaran pada tahun 2000, tercatat ada 42 rumah tradisional di kampung ini. Berjarak 3 km dari pusat kota, letak kampung ini persis di atas Bukit Praijing yang tinggi, sehingga kita dapat leluasa menikmati pemandangan dengan panorama mempesona dengan hamparan persawahan. Berada di kampung adat Praijing, kita bisa melihat-lihat keseharian penduduk lokal yang tidak bisa didapatkan di kampung manapun. Kita juga dapat mempelajari budaya dan adat istiadatnya. Kampung adat Praijing merupakan salah satu destinasi wisata potensial dengan hamparan batu prasejarah megalitikum di dalamnya. Kampung adat ini juga ditetapkan sebagai salah satu situs budaya oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat. Penataan pemukiman dan rehabilitasi rumah adat berbasis komunitas dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat mulai tahun 2016. Seperti pembangunan jalan dalam kampung, serta mendirikan pagar keliling dan fasilitas pendukung di dalamnya, sehingga akses jalan menuju kampung adat Praijing saat ini tergolong baik. Para wisatawan yang ingin berkunjung dengan mudah dapat melewati jalan menggunakan kendaraan pribadi atau jasa travel. Memang waktu udah sampai atas pemandangannya bagus sekali, saya suka banget melihatnya, sangat tradisional dan orang-orangnya ramah banget. Sewaktu mereka menawarkan sesuatu nggak maksa juga. Waktu ke Pulau Sumba kami berfokus ke tempat-tempat yang alam ya, jadi ke desa tuh sebenarnya cuman bagian dari itinerary, tapi ya waktu datang ke sini ya cukup senang sih ngelihat orang-orangnya gitu, karena selama ini kan belum pernah interaksi langsung sama orang asli Sumba. Ini kan sekali ini sama teman-teman gitu, jadi senang juga kalau misalnya sama orang yang baru, jadi saya bisa nunjukin desa ini ke mata yang baru lihat gitu.
Lokasi kampung adat Praijing yang tidak terlalu jauh dari Waikabubak sebagai ibu kota Kabupaten Sumba Barat menjadi salah satu alasan bagi wisatawan untuk singgah dan berkunjung di kampung adat Praijing. Kita dapat melihat rumah adat yang masih dijaga keasliannya sebagai rumah adat orang Sumba asli yang beratapkan alang, penggunaan material-material lokal dalam arsitekturnya, serta filosofi hidup orang Sumba. Aktivitas sehari-hari yang masih tradisional dari masyarakat kampung adat Praijing menambah pengalaman dan pengetahuan bagi wisatawan yang ingin berinteraksi secara langsung. Praijing dia berdirinya dari tahun 2018 bulan 7 tanggal 2 dibentuk adanya retribusi masuk kampung. Sampai saat ini belum sampai 1 tahun, baru 10 bulan, masuk 10 bulan sekarang. Sebelumnya masih biasa-biasa, sekarang Praijing semakin maju dari tatanan, dari kebersihan, sama warga kampung sudah ini dari segi kebersihannya sudah mulai membagus. Terus dari warga sendiri sudah respon sama pengunjungnya. Awal bukanya kebanyakan dari wisatawan domestik sama lokal sendiri, tapi yang dominan domestik. Sekarang yang kami ini kembangkan seperti kerajinan tangan oleh ibu-ibu, sama mau bentuk untuk tempat makanan khas Sumba, kami akan bentuk nanti. Terus sama yang kedua ada ini tenun Sumba yang akan diadakan antara bulan depan mau dibentuk. Kampung termasuk pemuda-pemuda kampung sangat bangga karena nama kampung kami sudah dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia, baik dari domestik, lokal, sama mancanegara. Mungkin dari kami sendiri lebih ditekankan untuk jaga keamanan pengunjung, biar nama kampung Praijing semakin dikenal oleh masyarakat luas. Selain alam, kearifan lokal dan aset budaya merupakan daya tarik yang paling utama bagi wisatawan yang harusnya disadari oleh masyarakat kampung adat di Sumba agar dapat menjadi magnet bagi wisatawan untuk dapat berkunjung tidak saja di kampung adat Praijing, tetapi di kampung-kampung adat lainnya yang berada di Pulau Sumba. Keberagaman atraksi dan aktivitas sehari-hari yang masih tradisional tetap dipertahankan, serta masyarakat lokal yang ramah sebenarnya merupakan produk wisata yang unik dan tidak kalah inovatif, menjadi suguhan yang khas dan sulit dilupakan oleh wisatawan yang berkunjung di Pulau Sumba. Selamat datang di Kampung Praijing. Selanjutnya ada video promosi yang bersumber dari YouTube.
Teman-teman bisa melihatnya di Spada, sudah saya upload. Video promosi ini yang akan menjadi bahan analisis faktor pendorong dan penarik wisatawan mengunjungi kampung adat Praijing. Nah, selanjutnya ada gambaran umum kampung adat Praijing. Nah, bagaimana sih kampung adat Praijing itu? Apa saja yang menjadi daya tarik dari kampung tersebut? Nah, kampung adat Praijing berada di Dusun 3 Praijing, Desa Tebarah, Kecamatan Kota Waikabubak. Kampung adat Praijing ini resmi ditetapkan sebagai objek wisata pada tanggal 2 Juli 2018. Saat ini penduduk kampung di Praijing dihuni oleh 300 jiwa penduduk dengan 38 rumah adat. Kampung Praijing ini merupakan salah satu destinasi wisata potensial dengan hamparan batu kubur megalitikum dan rumah adat tradisional di dalamnya, serta memiliki budaya yang unik, lokasi strategis, serta ramai dikunjungi wisatawan. Lalu akses ke Kampung Praijing ini juga sudah lumayan baik. Para wisatawan dapat menggunakan kendaraan pribadi atau jasa travel. Nah, jikalau teman-teman sudah sampai ke Kampung Adat Praijing, teman-teman bisa melakukan beberapa hal, yakni bisa mengambil foto di spot foto yang telah disediakan. Lalu teman-teman juga bisa foto mengenakan pakaian khas tradisional Sumba Barat, atau teman-teman yang berkeinginan untuk mempelajari budaya, teman-teman bisa melihat kuburan megalitik yang ada di depan rumah adat Kampung Praijing ini. Lalu teman-teman juga jika ingin mengetahui lebih banyak tentang Kampung Praijing, teman-teman dapat memperoleh penjelasan dari pemandu wisata mengenai sejarah dan filosofi arsitektur rumah adat maupun kubur batu itu. Terus teman-teman juga bisa menyaksikan pertunjukan tarian tradisional seperti tari Weleka, Kataga, dan Pajura. Di sini saya akan sedikit membahas tentang filosofi rumah adat Kampung Praijing. Nah, bentuk rumah adat Praijing yaitu menjulang ke atas, seperti teman-teman bisa melihatnya pada gambar-gambar slide saya, atau teman-teman juga bisa melihatnya di video promosi yang telah saya upload di Spada. Rumah adat ini dalam bahasa daerahnya tuh biasa disebut Umma Mangutoko. Rumah adat di Praijing ini beratapkan alang-alang dan berdindingkan kayu. Nah, ini ada beberapa filosofi dari rumah adat Praijing ini. Yang pertama ini ada lei bangun atau kolong rumah. Kolong rumah itu sebagai tempat memelihara hewan ternak yang memiliki filosofi kehidupan manusia di bumi. Lalu yang kedua ada Rungu Uma, yaitu sebagai tempat tinggal manusia yang memiliki filosofi yaitu penyucian diri. Terus yang ketiga tuh ada Uma Daluku atau menara atau loteng, yaitu ini menara atau loteng itu sebagai tempat penyimpanan makanan seperti jagung dan padi, dan juga sebagai tempat penyimpanan benda pusaka. Uma Daluku ini memiliki filosofi yaitu
bentuk pemujaan terhadap Sang Pencipta atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, setelah mengetahui gambaran umum dari kampung adat Praijing dan daya tarik apa saja yang ada di kampung Praijing, nah di sini saya mendapatkan hasil analisis mengenai faktor pendorong wisatawan berkunjung ke kampung adat Praijing. Yaitu yang pertama, kenapa wisatawan berkunjung ke kampung adat Praijing ini? Yang pertama adanya keinginan wisatawan untuk mengunjungi tempat-tempat baru. Lalu yang kedua, ada keinginan untuk mengetahui budaya, adat, tradisi, dan kesenian kampung adat Praijing, termasuk juga ketertarikan akan berbagai objek tinggalan budaya. Lalu yang ketiga ada menemui orang-orang dan bersosialisasi dengan masyarakat kampung Praijing. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil observasi video di YouTube, saya menemukan beberapa faktor penarik wisatawan berkunjung ke kampung adat Praijing, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada jarak dari ibu kota Kabupaten Sumba Barat ke kampung adat Praijing tidak begitu jauh. Jaraknya hanya 3 km dari pusat kota Kabupaten Sumba Barat. Terus yang kedua ada fasilitas umum seperti akses jalan ke kampung adat Praijing sudah cukup memadai sehingga memudahkan wisatawan untuk berkunjung ke kampung tersebut. Lalu yang ketiga, aktivitas penduduk kampung adat Praijing yang sangat berbeda dari aktivitas masyarakat perkotaan merupakan daya tarik juga untuk wisata yang ingin bersantai. Lalu yang keempat, keindahan alam kampung adat Praijing yang sangat indah, di mana ketika berada di atas kampung kita dapat menyaksikan pemandangan dengan hamparan sawah dan perbukitan serta deretan rumah adat yang masih sangat tradisional. Yang kelima, adat dan tradisi yang masih lestari di tengah modernitas menjadikan kampung ini makin menarik untuk dikunjungi. Lalu yang keenam, keunikan kampung yang tidak didapatkan di tempat lain seperti rumah adat, kubur batu peninggalan para prasejarah, dan kepercayaan animisme yang masih dianut oleh masyarakat kampung. Yang terakhir ada ketersediaan alat transportasi juga merupakan daya tarik untuk wisatawan datang berkunjung ke kampung adat Praijing. Sekian presentasi saya mengenai motivasi wisatawan mengunjungi kampung adat Praijing. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan juga memberikan pengetahuan baru bagi teman-teman mengenai wisata yang ada di Sumba. Dan besar harapan saya teman-teman memiliki motivasi atau terdorong untuk mengunjungi kampung adat Praijing. Bila ada salah kata atau kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya tutup presentasinya. Terima kasih.